Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Ika hari Senin ini. Dan hari Senin ini seperti biasa kita akan belajar lagi PPKN ya. Nah, sebelum dimulai kita baca basmalah dulu. Semoga hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran, dan apabila ada teman-teman kita atau saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam keragaman. Nah ya, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya kita itu harus tolong menolong. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi dikatakan bahwa sebagai manusia yang makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan kerjasama dengan orang lain, maka kita harus tolong menolong, tapi dalam kebaikan. Jangan kita malah tolong menolong tapi malah mencelakai orang atau lagi merugikan orang lain, yaitu tidak boleh. Nah, sekarang bagaimanakah nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kerjasama? Nah, apa saja? Gotong royong, tolong menolong atau saling membantu, kerukunan, kebersamaan atau persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang ini adalah contoh kerjasama dalam keragaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tradisi si Wali Pari dari suku Bugis di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tadi suku Mandar ya. Nah, seperti apa sih tradisi si Wali Pari itu? Nah, ini dari gambar ini video ya, sudah terlihat ada orang ramai-ramai sedang apa ya? Ini kayaknya tidak mungkin atau mustahil dilakukan ya, tapi dengan bekerja sama, dengan bergotong royong, apa yang terjadi? Nah, kita akan saksikan bersama ya. Rumah panggung ukuran 10 x 15 meter yang berdiri sejak puluhan tahun lalu ini diangkat bersama-sama oleh warga untuk berpindah ke lokasi lain yang jaraknya 10 meter dari lokasi semula. Dalam kebiasaan masyarakat suku Mandar, untuk memindahkan rumah panggung dengan berat beberapa ton ini tidak dengan dibongkar, tetapi dengan cara diangkat dan tentu membutuhkan tenaga ratusan orang. Pemindahan juga memakai peralatan dan teknik sederhana. Warga pun bersama-sama mulai mengangkat badan rumah mengikuti komando. Meski cukup berat dan menguras tenaga, tidak sampai 2 jam, rumah panggung ini pun akhirnya berada di lokasi yang baru. Prosesi pemindahan rumah dengan cara diangkat ini berada di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali Mandar, dan sudah menjadi tradisi turun-temurun. Hidup bergotong royong dan rukun memang menjadi nilai luhur masyarakat setempat. Setiap memiliki masalah atau bantuan selalu dapat diselesaikan bersama-sama. Ya, tradisi ini sebenarnya sejak dulu di Mandar, karena memang dari rasa persaudaraan, rasa kebersamaan masyarakat di Mandar saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan semua masalah supaya lebih ringan. Meski bantuan dari warga dilakukan secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharap imbalan, biasanya sang pemilik rumah menyediakan minuman dan makanan sebagai tanda terima kasih. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, itu dia tayangan mengenai tradisi si Wali Pari dari suku Bugis di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu juga ada berbagai tradisi kerjasama yang ada di Indonesia ini. Apa saja? Ini ada salah satu juga contohnya ya. Ada Bari dari Ternate. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Nah, ini kerjasama dalam mendayung perahu atau
kora-kora yang biasanya ada di festival kora-kora ini di daerah Ternate ya. Nah, supaya anak muda di sini mau menghargai budayanya dan belajar bekerja sama dan belajar untuk saling kompak ya dalam menghadapi tantangan ya atau pertandingan ya. Selanjutnya di sini juga ada kerjasama Pawonda dari Nusa Tenggara Timur. Apa ini Pawonda? Sama seperti yang tadi dari suku Bugis. Nah, Pawonda ini bekerja sama untuk membangun rumah ataupun perahu ya. Nah, di sini beramai-ramai sekali. Jadi karena apa? Supaya pekerjaannya menjadi cepat selesai dan juga lebih ringan. Selanjutnya juga ini ada kerjasama dari gugur gunung dari daerah Yogyakarta. Nah, kenapa sih disebut gugur gunung? Ibarat sebuah gunung yang besar yang sulit dirobohkan. Tapi apabila kita bersama-sama, bekerja sama, sesulit apapun pekerjaan itu atau seberat apapun pekerjaan itu pasti akan selesai ya, dan tentunya juga lebih ringan dan lebih cepat pekerjaannya. Ini bisa dalam hal membangun rumah atau membersihkan lingkungan atau juga dalam kegiatan budaya ya biasanya ada. Nah, itu dia contoh-contohnya. Selain itu juga banyak sekali tradisi kerjasama yang ada di Indonesia. Karena apa? Kerjasama atau gotong royong di Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia yang sudah turun-temurun diwarisi dari nenek moyang kita ya. Jangan lupa anak-anak, itu saja pelajaran kita hari ini. Tugas kalian yaitu mengerjakan buku tematik 4A halaman 98 ya, berisi tentang pengalaman ya, pengalaman kerjasama yang kamu lakukan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Apa yang pernah kamu lakukan ya, kamu ceritakan dalam bentuk tulisan, dan setelah itu jangan lupa difotokan ke wali kelasnya. Anak-anak, sekian dari Bu Ika. Tetap sehat dan tetap selalu bersyukur kepada Allah, kita sudah diberi kesehatan selama ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.